Indonesia siap pasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat. Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi dari United States dan ASEAN Business Council di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 25 Mei 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pertemuan tersebut membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pertama, mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem dari industri electric vehicle atau mobil listrik yang memang Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Kedua, bagaimana Indonesia bisa juga mendapatkan fasilitas untuk masuk ke dalam pasar electric vehicle di Amerika Serikat, dan bagaimana kita bisa meningkatkan peranan dan juga kemampuan untuk menarik investasi. Pemerintah menyampaikan akan terus melakukan transformasi ekonomi, energi keberlanjutan, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri listrik atau electric vehicle, dan juga dari sisi sustainable energy termasuk energy transition, dan juga untuk terus mendukung pembangunan IKN. Menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi dengan delegasi dari Amerika Serikat, maka Menteri Perekonomian Hartarto mengunjungi Amerika Serikat untuk rencana Indonesia memasok kendaraan listrik ke Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan US Secretary of Commerce Gina M. Raimondo. Keduanya membahas terkait pengembangan kendaraan listrik. Indonesia siap untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat, kata Hartarto pada Sabtu 27 Mei 2023. Indonesia sebagai negara dengan jumlah cadangan nikel yang besar dapat menjadi mitra strategis Amerika dalam mengembangkan kendaraan listrik. Sebagai catatan, data United States Geology Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama, yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22% cadangan global. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama, yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina 370.000 ton dan Rusia 250.000 ton. Erlangga menyampaikan bahwa Indonesia melakukan berbagai reformasi struktural, salah satunya melalui Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, guna meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) dan memperbaiki iklim investasi. Sekretari Raimondo mengapresiasi dukungan Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework, serta menyampaikan bahwa kerjasama pengembangan baterai kendaraan listrik dapat memberikan dampak besar bagi kedua negara, khususnya penyediaan lapangan kerja. Indo-Pacific Economic Framework dapat menjadi pintu masuk investasi pelaku usaha Amerika ke Indonesia, khususnya di sektor kritikal mineral, semikonduktor, dan teknologi tinggi, kata Raimondo.
Keduanya juga membahas pemberlakuan Inflation Reduction Act, di mana Amerika Serikat dan peluang bagi produk kritikal mineral asal Indonesia. Menteri Erlangga juga menekankan perlunya berbagai proyek konkret pada pilar 3 IPF, termasuk implementasi Partnership for Global Infrastructure and Investment di area pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Implementasi dari PGII diyakini akan membantu dukungan domestik negara partisipan dalam memajukan perundingan pilar 3. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara kehadiran Menko Perekonomian pada pertemuan tingkat tinggi IPEF yang diselenggarakan tanggal 26 sampai 27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan pemerintah Indonesia kembangkan kendaraan listrik. Menurut Luhut, dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah untuk pengembangan kendaraan listrik, maka akan sangat disayangkan jika Indonesia hanya menjadi pasar dari kendaraan listrik saja. Sehingga diperlukan adanya pengembangan ekosistem kendaraan listrik supaya Indonesia mengurangi impor energi yang selama ini jumlahnya sangat besar. Electric vehicle atau EV itu penting karena sebesar 35 miliar US dollar kita impor energi kita per tahun. Itu bisa kita kurangi lewat electric vehicle ini, kata Luhut. Terkait pembakaran batu bara yang digunakan sebagai pembangkit listrik, hal tersebut kerap jadi sasaran pengkritik yang beranggapan kendaraan listrik tetap memiliki emisi lantaran energi yang digunakan berasal dari batu bara. Namun dia menerangkan perihal pembangkit listrik, pemerintah sudah mendapatkan komitmen dari negara maju untuk ikut mendanai program pensiun pembangkit listrik batu bara dan membangun pembangkit listrik dengan energi ramah lingkungan.